Was-was dengan misil Iran, Israel dan Amerika Serikat kembangkan perisai rudal balistik. Israel mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan perisai rudal balistik baru atau Aero-4. Kerjasama sebagai bagian dari sistem pertahanan yang dibangun dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan Iran. Rudal pencegat Arrow 2 dan Arrow 3 Israel sudah beroperasi sebagai bagian dari sistem berlapis-lapis untuk menghancurkan rudal yang masuk di atmosfer dan juga di luar angkasa. Pengembangan Aero-4 bersama dengan mitra Amerika, kami akan menghasilkan lompatan teknologi dan operasional ke depan, mempersiapkan kami untuk medan perang masa depan dan juga ancaman yang berkembang di Timur Tengah dan juga sekitarnya, kata Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Middle East Monitor. Kementerian Pertahanan mengatakan Israel Aerospace Industries akan berfungsi sebagai kontraktor utama untuk Aero-4. Boeing dan juga sistem Elbit Israel juga merupakan bagian dari proyek pertahanan Aero. Sebelumnya, Komite Kementerian untuk Akuisisi Militer Israel telah menyetujui kesepakatan senjata baru yang kontroversial yang mencakup satu skuadron jet tempur siluman F-35 baru buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Kesepakatan pembelian senjata itu tak hanya F-35 namun negara Yahudi itu juga memborong 4 pesawat pengisi bahan bakar udara KC-46 dan pesawat angkut militer strategis buatan Boeing serta berbagai rudal dan juga bom canggih. Para pemimpin Israel menggambarkan program rudal balistik Iran sebagai ancaman bagi negara Zionis itu dan juga dunia. Iran mengatakan pengembangan misilnya bersifat defensif dan juga ditujukan untuk mencegah serangan. Iran sendiri belum lama ini melakukan uji coba rudal pintar dengan jangkauan hingga 300 km. Rudal ini dikendalikan oleh Angkatan Darat Iran, sedangkan rudal jarak jauh yang mampu melakukan perjalanan hingga 2000 km atau setara dengan 1250 mil atau cukup untuk menjangkau musuh bebuyutannya Israel. Dan juga pangkalan militer Amerika Serikat dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC para militer Iran. Sementara itu, bisa melesat di berbagai kondisi cuaca, militer Iran uji coba rudal pintar, musuh langsung ketakutan. Militer Iran pada Minggu kemarin 14 Februari 2021 berhasil menggelar uji coba rudal jarak pendek terbarunya. Rudal baru ini disebut mampu melesat dalam segala kondisi cuaca. Kepada Islamic Republic News Agency atau IRNA, Kepala Angkatan Darat Iran Jenderal Kholmas Haidari menjelaskan jangkauan rudal itu mencapai 300 km atau 186 mil. Secara khusus, Jenderal Haidari menyebutnya sebagai rudal pintar karena mampu bekerja dalam kondisi cuaca apapun, namun ia tidak menyebutkan di mana lokasi uji coba dilakukan. Tentara Nasional Iran saat ini mengendalikan rudal jarak pendek, sedangkan rudal dengan jarak yang lebih jauh di bawah kendali Garda Revolusi. Rudal jarak jauh Iran mampu menempuh jarak hingga 2000 km, cukup jauh untuk mencapai Israel dan musuh bebuyutannya Amerika Serikat. Setelah uji coba rudal pintar ini berlangsung, Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Habibullah Syayari mengatakan kepada IRNA, Iran dan Rusia akan mengadakan latihan angkatan laut bersama di bagian utara Samudra Hindia. Meskipun belum menyebutkan waktunya, namun Syayari memastikan latihan militer gabungan kedua negara akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia juga mengungkapkan latihan itu bertujuan untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut. Ini juga akan menjadikan latihan gabungan kedua bagi Iran dan Rusia sejak tahun 2019 lalu. Saat itu China juga ikut serta dalam latihan tersebut. Sekarang Iran semakin dekat dengan Rusia, terutama setelah menerima sanksi berkelanjutan dari Amerika Serikat. Kunjungan perwakilan Angkatan Laut Rusia dan China ke Iran juga terlihat semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Iran juga semakin aktif.
melakukan latihan militer secara khusus. Iran berharap Amerika Serikat bisa kembali masuk ke perjanjian nuklir setelah keluar di masa Donald Trump. Biden sendiri sejauh ini sudah menunjukkan syarat ataupun juga isyarat untuk kembali bergabung. Trump pada tahun 2018 secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Melalui perjanjian tersebut, Iran sepakat untuk membatasi produksi uraniumnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Sejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian, Iran kembali aktif melakukan produksi nuklir secara terbuka. Namun sanksi ekonomi yang kembali berlaku jelas cukup menyulitkan pertumbuhan Iran. Sementara itu, tegas bela Palestina, seorang anggota DPR keluar forum internasional usai perwakilan Israel bergabung. Lantang, perwakilan Dewan Rakyat atau DPR Aljazair menarik diri dari forum internasional lantaran ada delegasi dari Israel yang turut bergabung dalam konferensi tersebut. Salah satu anggota DPR Aljazair bernama Ammar Moussa menjelaskan kronologis kejadian dan alasan mengapa dirinya sengaja walk out dari konferensi internasional yang digelar secara virtual itu. Ammar merupakan salah satu dari 3 anggota DPR Aljazair yang menghadiri telekonferensi itu. Acara ini digelar oleh Jaringan Parlemen Internasional pada 9 hingga 10 Februari 2021. Kegiatan konferensi virtual tersebut mengundang seluruh perwakilan Majelis Parlemen Mediterania yang beranggotakan negara-negara Laut Tengah termasuk Aljazair dan juga Israel. Majelis Parlemen Mediterania menggambarkan dirinya sebagai forum penting bagi Parlemen Nasional Euro-Mediterania untuk mencapai tujuan strategis menuju pembentukan kondisi dan lingkungan politik sosial ekonomi serta ekonomi terbaik untuk rakyat di setiap negara anggota. Menurut Ammar, diskusi hari pertama tidak ada perwakilan dari Israel. Hari itu perwakilan-perwakilan anggota DPR dari berbagai negara mendiskusikan caranya memutar kembali roda ekonomi yang sempat terhenti. Mereka juga sempat berdiskusi soal bagaimana vaksin COVID-19 seharusnya dibagikan secara merata dan adil agar pandemi bisa segera diatasi. Di hari kedua, ada perubahan dari daftar peserta yang memasukkan perwakilan Israel. Miki Levy, tutur Ammar dikutip pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency. Ammar menambahkan bahwa dirinya mendapat perintah dari DPR Aljazair. Ia diminta untuk tidak melanjutkan kepesertaannya dalam kegiatan tersebut karena berubah dari kesepakatan awal. Miki Levy adalah anggota Knesset Parlemen alias DPR di Israel. Miki juga merupakan mantan wakil menteri keuangan Israel. Ammar mengatakan dia menjelaskan kemudian mengungkapkan alasan mengapa perwakilan Aljazair harus mundur kepada Jaringan Parlemen Internasional. Organisasi yang berusaha menyatukan anggota DPR, parlemen, dan juga aliansi politik di seluruh dunia akhirnya memaklumi situasi Aljazair.